Pak Tarno ini. Pak Tarno, antum sudah nikah belum? Belum ya, masih jomblo ya. Oke, ada misalkan antum dikasih pilihan nih. Ada dua pilihan, antum pilih yang mana nih? Antum kan jomblo ya. Pasti punya rencana nikah kan, panjenengan? Apa mau mempertahankan sampai titik darah penghabisan kejombloan antum ini? Enggak ya? Harus lah. Jadi gini, misalkan dikasih dua pilihan ya, antum pilih yang mana? Ketika antum ditawarkan untuk menikah itu ada dua akhwat misalkan. Yang satu janda, cantik tapi agamanya bagus, kaya. Dan yang satunya masih gadis, cantik, kaya tapi agamanya nggak bagus. Antum pilih yang mana? Ini cuma dua nih. Iya, cuma dua, nggak ada yang lain. Misalkan antum di dunia ini tinggal dua orang wanita ya. Jadi satu, yang pertama itu janda. Janda dia masih cantik. Janda muda, cantik. Kaya, agamanya bagus sekali dia, Masya Allah. Misalkan akhlaknya, akidahnya, dan lain sebagainya. Yang satunya masih gadis. Cantik sekali. Ya, kaya, tapi agamanya nggak bagus, kurang lah. Antum pilih yang mana? Pilih yang lebih pengalaman. Berarti yang janda ya. Janda dong. Berarti antum janda pilihnya ya. Janda lah. Alasannya kenapa? Lebih berpengalaman. Lebih berpengalaman. Iya, ya? lebih dewasa lagi. Lebih dewasa gitu. Bener, serius ini ya. Walaupun dia janda ya, nggak apa-apa. Bingung kan antum? Dilema. Nggak dilema nggak antum ya? Biasa aja. Enggak. Tetap ya itu. Agama nomor satu. Agama nomor satu ya, walaupun dia janda ya. Walaupun janda. Oke, jadi mungkin salah satu subscriber saya itu ada yang janda, mungkin ini yang menonton video saya. Dan misalkan Anda itu janda, cantik, kaya, agamanya bagus, silahkan daftar ke Pak Tarno. Ini dia masih jomblo. Masya Allah, dia siap menerimanya ya. Jadi yang masih gadis tadi antum tinggalkan ya, karena dia agamanya kurang bagus ya, walaupun dia cantik, kaya ya. Yo imen. Masya Allah. Hidup para janda. Harus hidup dong, semangat. Semangat. Masya Allah. Jangan matang menyerah ya. Oke. Oke, gitu aja ya. Oke, para janda yang ingin mencari pasangan hidup, masih ada kesempatan untuk mendapatkan perjaka. Ting ting. Tong. Oke, gini aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Sekarang saya sama Pak Miftah. Jadi saya mau kasih pertanyaan yang sama dengan Pak Miftah ini, yang sudah saya tanyakan kepada teman saya. Ini Pak, misalkan antum masih perjaka ya, masih muda. Misalkan antum mau melamar, ada dua gadis nih Pak. Ya, nanti antum pilih yang mana? Yang pertama perempuan, tapi dia janda, cantik, kaya, agamanya bagus. Apa tadi yang pertama? Cantik, kaya, agamanya bagus tapi janda. Yang kedua masih gadis, kaya, cantik, tapi agamanya nggak bagus. Antum pilih yang mana? Ya pilih yang pertama lah. Berarti antum karena pengalaman masalahnya kan kita antum bertanyanya kan sekarang. Mungkin ketika waktu saya masih muda bertanyanya jawabannya pasti lain. Karena saya udah pengalaman gitu, jadi ya pengalaman saya berkeluarga udah hampir 10 tahun lebih kan, jadi tahu lah gitu. Jadi pasti pilih yang pertama. Pilih janda, cantik,
Terus kaya, agamanya bagus ya. Berarti yang tadi yang gadis, cantik, kaya, agamanya kurang bagus. Tinggalkan itu ya. Tinggalkan. Nah, cantik tuh paling umur udah 3 anak nanti berubah. Oh gitu. Tapi agamanya kan tetap dia. Iya. Gitu ya. Oke. Terima kasih nih Pak. Sebenarnya itu dilema sebenarnya. Cuman ya seperti itu pilihannya berdasarkan pengalaman yang sekarang. Karena pertanyaannya sekarang mungkin kalau ditanyakan ketika saya umur 25 tahun mungkin jawabannya berbeda. Oke. Terima kasih. Hidup para janda ya. Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah. Sekarang saya bersama Pak Asnawi. Beliau adalah kakak saya. Ngaku-ngaku kakak aja saya. Jadi saya juga akan menanyakan pertanyaan yang serupa dengan Pak Asnawi. Pak Asnawi, senyum dong. Oh nggak kelihatan ya. Misalkan Pak Asnawi masih muda ini, belum nikah, masih perjaka ting-ting. Pak Asnawi dihadapkan dengan 2 pilihan misalkan Mbak. Ya, antum disuruh memilih di antara 2 orang wanita ini. Antum mau menikah, kasih pilihan. Yang pertama, perempuan. Ya perempuan lah. Kalau bukan perempuan nggak mau saya. Janda tapi Pak, perempuan, janda, kaya raya, cantik sekali. Agamanya bagus. Itu yang pertama. Wanita yang kedua masih gadis. Cantik sekali. Kaya raya, tapi sayang agamanya kurang bagus. Antum kalau dihadapkan dengan 2 pilihan itu, antum pilih yang mana, Pak? Kalau memilih pasangan, karena ini mengingatkan masa muda. Masya Allah. Masa muda tentu punya pilihan. Terkait dengan masa muda, tentu kita memilih yang muda. Alasannya terkait memang ada keutamaan dia memiliki agama yang baik. Iya. Tetapi dalam suatu hasrat yang muda adalah lebih baik. Terkait dengan agama tentu dia proses belajar. Karena kita semua tidak ada yang memiliki agama yang baik. Oh gitu. Ya. Tetapi kalau masalah yang kedua terkait dengan usia dan pengalaman, tentu janda yang memiliki agama baik itu juga baik, itu menjadi pilihan. Bagaimana kita menempatkan porsi kita saja. Antum kalau di posisi tadi, antum pilih yang mana? Kalau tadi pertanyaannya adalah masa muda, Iya. tentu saya pilih yang kedua. Pilih yang Karena kedua. dia lebih muda. Berarti dengan catatan nanti dengan harapan nanti ketika sudah menikah antum bisa ngajak dia ngaji bareng gitu ya. Ya, yang penting pertama adalah dia punya sikap mau menerima dulu. Oh gitu. Iya kan? Tapi Pak gini Pak, kadang orang kan angan-angannya gini, Hmm. nggak apa-apa dia agamanya nggak bagus, nanti setelah menikah saya akan ajari dia ngaji atau dia akan saya ajak ngaji bareng. Tapi kesibukan dia bekerja itu sudah terkadang menghalangi niat sucinya tersebut Pak. Gimana Pak ini? Gimana Pak? Karena kadang orang kalau udah sibuk kerja Pak, mau ngajari kajian itu Pak, aduh berat sekali rasanya. Akhirnya anaknya dia rawat, dengan anak kan kesadarannya dia bersama ibunya. Kalau pemula untuk membina rumah tangga, yang utama itu adalah kecintaan dulu. Masya Itu Allah. kalau versi saya. Ya, kecintaan dulu, membangun rumah tangga dengan cinta. Cinta. Karena yang penting dengan kekayaannya, dengan kecantikannya, itu selevel dengan kita. Kalau dia mencintai kita, mau menerima, dengan perjalanan itu adalah awal untuk membangun setelahnya. Oke. Karena kalau berkaitan dengan agama, ya
yang terbaik adalah memiliki agama yang baik, keturunan baik-baik, punya akhlak yang baik. Itu secara lengkap, itu idealnya bahasa. Tetapi harus kembali pada kita udah termasuk ideal belum? Mencari yang ideal adalah kacamata kita sendiri. Gitu. Masalah ke depan adalah dengan tekad membangun bersama. Karena kenyataan seperti itu tidak bisa dipungkiri. Benar. Oke. Berarti dulu antum memilih istri tercinta karena dia cantik ya? Salah satunya ya. Alhamdulillah. Karena keterpikatan itu ada dari kecantikan. Masya Allah. Iya. Memang kenyataan. Setiap memandang itu adalah keindahan yang kita utamakan. Itu kayak Roma itu Pak. Saya bait-baitnya Roma itu. Tidak. Kan saya masih ingat bait Roma itu. Anda termasuk penggemarnya. Barangkali bisa jadi. Coba sebagai penutup close kita Pak. Iya silakan. Tolong kasih bait-bait terindah dari Roma Irama yang masih antum ingat dan antum pegang sebagai filosofi antum sampai sekarang. Tahu Pak? Tentu tidak bisa kita ambil dari seperti itu ya. Kita menggali dari kita sendiri saja lah. Berarti nggak ada ya yang antum ambil filosofi dari Bung Roma ya? Saya nggak tahu. Filosofi beliau itu nggak tahu saya. Tidak tahu saya. Kalau filosofi beliau tidak tahu. Oke, Masya Allah. Oke, sebagai kata penutup Pak apa Pak? Closing antum untuk quote hari ini Pak? Apa? Nggak ada quote ini berarti ini. Kuota tapi ada ya? Kuota. Oke. Gak ada quote ya, nggak ada kata penutup ya? Kata penutupnya saya kira udah cukup ringkas di situ. Ya, berarti yang intinya ketika kita memilih pasangan, pertama adalah dengan kecintaan. Kalau cinta. Rupa maupun kedudukannya wanita, gadis atau janda. Kalau kita mencintai, itulah bekal awalnya. Ya, karena gadis baik, janda pun baik. Masya Allah. Bagaimana kita mau membangun setelahnya kita? Oke, siap. Cuman kalau di hadapan suatu pilihan ini kan hanya melihat pandangan, bukan berdasarkan pandangan cinta. Kalau hanya beberapa pandangan, tentu yang gadis utama. Khadijah tonton ini artinya. Oke, gitu aja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.